Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Salam dari UPT SPF SMP 18 Bulukumba, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini kami akan mewawancarai dua kepala sekolah terkait dengan bagaimana mereka mengambil keputusan. Dalam hal ini, pengambilan keputusan yang dilakukan seorang kepala sekolah apakah termasuk D5 ETK atau bujukan moral. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Salam. Kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Salam. Kita bagaimana Pak? Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya Pak Din berbagi dengan kami terkait dengan tugas kami menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pengalaman Pak Andi selama ini sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan, yang mana keputusan itu apakah termasuk D5 etika atau kebijakan yang orang. Jadi selama ini kan yang namanya masalah itu biasanya muncul, iya, walaupun kita tidak menginginkan. Nah, kira-kira Andi dalam mengidentifikasi masalah yang timbul, apakah itu dengan rekan sejawat, apakah itu masalah D5 etika atau bujukan moral, bagaimana selama ini Pak Andi dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di selama ini sekolah? Oh iya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Pak Salam atas kegiatan yang Bapak jalani di dalam bergerak. Insya Allah itu akan membuat sosok Bapak Pak Salam akan lebih dalam hal mungkin dalam ilmu pembelajaran maupun hal yang lainnya yang berkenaan dengan dunia pendidikan, utamanya di satuan pendidikan di mana kita mengabdikan diri. Adapun apa tadi yang Bapak sampaikan, identifikasi masalah, hal yang saya biasa lakukan adalah ketika melihat ada sedikit gejala-gejala, semacam sinyal-sinyal yang di dalamnya ada masalah, apakah itu besar maupun kecil yang terjadi di satuan pendidikan yang ada di sekolah kita, maka saya selaku pimpinan biasanya pertama-tama mencari tahu dulu atau informasi yang akurat tentang hal tersebut di beberapa teman. Setelah itu hal yang paling mendasar yang saya lakukan setelah temukan bahwa masalah ini karena seperti ini dasarnya, maka saya biasanya memanggil wakil-wakil yang ada di sekolah kita. Beberapa wakil itu saya kumpulkan, kemudian saya sama-sama mencari solusi terbaik apa yang mesti dilakukan sehingga masalah ini tidak sampai berlarut-larut dan secepatnya bisa didapatkan solusi terbaiknya. Oh ya, jadi mengidentifikasi masalah secara awal ya? Iya, secara awal. Bapak, kira-kira langkah-langkah apa ya yang Bapak ambil dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti langkah-langkahnya? Kira-kira seperti apa supaya lebih efektif dalam penyelesaian masalah ini? Makasih Pak. Itu tadi mungkin saya agak sambung sedikit Pak, bahwa setelah kami sama-sama dengan wakil kepala sekolah, para wakil kepala sekolah ataupun ada guru yang saya libatkan itu di dalam tadi di awal mengidentifikasi masalah, dan kemudian saya masukkan lagi di bagaimana memecahkan masalah yang ada itu. Saya sebagai pimpinan sangat mengapresiasi dengan adanya masukan-masukan teman itu, tanpa saya harus yang menjadi sosok yang menjadi menjadi yang vonis itu masalah tanpa melibatkan orang-orang yang
sewajarnya saya libatkan di satuan pendidikan itu sendiri. Iya, jadi melibatkan semua potensi yang Nah, ada. melibatkan semua potensi yang ada Pak, itu sudah pasti itu. Iya, terus Pak, kira-kira dalam menyelesaikan masalah itu tantangan yang paling berat sebenarnya terletak di mana? Oh, tantangan terberatnya itu ketika di satu pihak misalnya dengan misalnya yang bersangkutan mungkin apakah teman guru ada yang bermasalah itu ketika sudah berapa kali diberikan baik dari saya pribadi maupun dari teman-teman apakah itu dari wakil atau teman sejawat yang lainnya namun respon yang kurang lambat itu yang kurang diserap oleh yang bersangkutan di situ tuh yang membuat saya harus banyak lagi berpikir bagaimana mencari solusi yang terbaik lagi dengan adanya tadi solusi di awal itu yang telah diberikan namun responnya masih belum terlalu cepat itu untuk ditanggapi oleh beliau seperti itu Pak. Kira-kira faktor-faktor yang membantu Pak Andi dalam mengambil keputusan ini apa saja yang bisa dengan segala potensi ini faktor-faktor apa yang Pak Andi manfaatkan dalam mengambil keputusan ini sehingga keputusan itu betul-betul keputusan yang ideal. Di sini jadi terakhir selain melibatkan teman-teman yang tadi mungkin saya ketika ada hubungannya dengan di luar lingkungan sekolah bisa melibatkan mungkin orang-orang di luar sana seperti ketua komite atau pemerintah desa yang memang ada sangkut paut dengan masalah yang sedang berlangsung mungkin di salah satu teman guru mungkin di situ saya bisa menarik masukan-masukan atau ide-ide mereka sehingga saya bisa menemukan oh ini jalan yang terbaik dan selain itu juga Pak mungkin di sisi lain itu kita tidak pernah libatkan itu peserta didik itu sendiri itu yang harus dilibatkan juga karena paling sedikit banyaknya mungkin mereka juga tahu bahwa ini kejadiannya seperti ini Pak sehingga itu pun menjadi sebuah potensi yang bisa nanti kita ramu dalam dan akumulasi dalam satu kesimpulan sehingga melahirkan sebuah keputusan yang bijak yang terbaik. Jadi kita memanfaatkan semua faktor potensi yang ada ya Pak. Potensi yang ada. Ya. Kira-kira Pak Andi kalau dalam mengambil keputusan apakah Pak Andi itu mencari waktu atau tempat untuk merenung kemudian mengambil keputusan ataukah secara spontan? Kira-kira seperti ini. Oh itu harus Pak. Jadi dalam memutuskan suatu hal itu spontanitas itu kalau saya pribadi tidak seperti itu. Tidak berlaku. Kenapa? Karena walaupun masukan-masukan teman atau segala potensi yang ada tadi atau segala faktor yang mendukung itu, namun selaku pimpinan kita harus sebenarnya melakukan sebuah membutuhkan sebuah time, sebuah waktu yang mungkin agak tidak terlalu lama, namun membutuhkan sebuah perenungan bahwa apakah semua hal yang tadi yang mendukung ini betul-betul ketika saya finalkan keputusan saya akan berakibat baik dan kurang istilahnya hal-hal yang menjadi tendensi melahirkan lagi masalah di belakang hari. Itu yang perlu saya pikirkan. Jadi setelah maksudnya semuanya tadi ada Pak faktor-faktor pendukung itu saya kembali mungkin ambil waktu atau momen yang tepat sehingga saya pas lihat keadaannya bagus, tepat. Di situ saya ungkapkan keputusan itu, kesimpulan-kesimpulan yang kami dapatkan. Baik, yang terakhir barangkali Pak Andi, kira-kira dalam pengalaman Pak Andi menyelesaikan masalah-masalah yang ada, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita dapatkan, kesimpulan apa yang kita bisa tarik dari
penyelesaian masalah yang Bapak hadapi selama ini? Ya, ini saya rasa hal yang sangat asik untuk kehidupan saya pribadi Pak Salam, selaku semenjak saya berada di pimpinan satuan pendidikan, bahwasanya ketika kita mampu menemukan sebuah solusi jalan terbaik dalam pemecahan masalah dalam satuan pendidikan yang kita lagi bawahi, maka itu melahirkan sebuah nuansa kebahagiaan yang tersendiri, bahwa ternyata seperti inilah ketika ada sebuah masalah yang lahir di satuan pendidikan itu, dan proses pemecahannya seperti ini, dan kemudian nanti insya Allah akan menjadi sebuah referensi kehidupan yang nanti mungkin suatu hari juga teman sejawat kita bisa berbagi sama mereka bahwa ketika ke depan, ketika kita dalam permasalahan seperti ini, maka langkah-langkah seperti ini yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena sudah kita lalui dalam masa kepemimpinan kita. Itu dijadikan sebuah pengalaman yang sangat berharga, Pak. Terima kasih banyak Pak Andi. Artinya kami juga mendapat banyak pelajaran dari penjelasan-penjelasan Pak Andi. Dari diskusi ini, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih telah meluangkan Pak Andi, meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami. Alhamdulillah Pak. Terima kasih banyak kembali Pak Salam. Sukses. Ya, semoga sukses Pak Andi. Iya, amin ya rabbal alamin. Makasih Pak Salam. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Adi, bagaimana kabarnya? Ya, salam Pak. Alhamdulillah baik. Ya, maaf mengganggu waktunya Pak. Oh iya. Sekedar kami ingin menggali informasi tentang hal-hal yang perlu kami tanyakan mengenai pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan dilema etika atau rujukan moral. Kita perlu pahami bahwasannya memang dalam suatu sekolah atau satuan pendidikan kita tidak bisa menghindari terjadinya masalah-masalah di sekolah itu. Nah, kami ingin menanyakan kira-kira bagaimana Bapak mengambil suatu keputusan terhadap penyelesaian suatu masalah. Yang pertama barangkali Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi masalah ini? Apakah ini masalah etika moral atau dilema etika atau rujukan moral? Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Pengalaman saya selama ini, ya kalau ada masalah dalam di sekolah, ya kan selama ini kan sebelum tahun ajaran atau tahun apakah itu, ya biasanya kan kita melakukan rapat pembagian tugas. Ya, kemudian biasakan di situ disampaikan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Ya, kemudian itulah yang kita terapkan yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat kebijakan atau peraturan undang-undang yang berlaku, ya, terkait persoalan jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada yang di lingkungan sekolah. Jadi regulasinya Pak ya? Ya, regulasi. Kemudian Pak, kira-kira Pak Hadi hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan selama ini kalau Bapak mengambil satu keputusan? Iya, jadi kalau ada masalah, ya, ada yang mau diputuskan, ya saya kira yang paling efektif adalah ya kita melakukan musyawarah, ya melakukan pertemuan, minta pendapat, minta masukan dari semua stakeholder yang ada di sekolah ataukah rekan-rekan pendidik yang ada di sekolah. Ya itu yang kita minta masukannya. Ya bagaimana sempat ada ide atau pikiran yang baik, ya kita mengambil jalan yang terbaik. Ya pada saat itu. Iya, jadi masukan dari teman-teman sejawat, itu sangat efektif ya. Kemudian kira-kira selama ini dalam pengambilan suatu keputusan tantangan yang terberat itu seperti apa Pak? Iya, tantangannya yang namanya apalagi kalau dua hal ini yang dilema, ya tantangannya mungkin pasti ada yang kecewa. Ya, tapi ya kita saya kembalikan kepada sesuai dengan aturan yang ada. Ya misalnya kalau pada saat saya ambil contoh teman-teman misalnya tahulah misalnya dalam pembagian tenaga pendidik honor ya dia dana bosnya honor kan sebelumnya kan kita sudah putuskan bahwa yang kita
gaji berdasar sesuai dengan kehadiran, ya, mengajar dan lain sebagainya. Ya, kemudian ketika dikasih atau pada saat pembagian honor misalnya, ya mungkin pasti ada yang kecewa. Ya, ada yang kecewa dalam hal itu karena ketidakhadirannya. Ya, tapi kan itulah yang namanya keputusan yang kita mengambil sesuai dengan kebijakan yang sebelumnya. Ya, setelahnya itu ya kalau ada hal-hal seperti itu ya kita lakukan pendekatan. Ya, pendekatan kita sampaikan dengan baik bahwa memang seperti itu aturan yang telah disepakati, yang telah dilakukan, yang telah diterapkan di sekolah kita bersama. Iya. Jadi tantangannya untuk memuaskan semua orang itu. Iya. Ya. Mungkin ada yang kecewa seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang membantu Bapak dalam selama ini mengeluarkan satu keputusan. Ya, jadi faktor yang membantu selama ini yang mungkin dari rekan-rekan guru. Ya, rekan-rekan guru yang solid memberikan masukan. Ya, kemudian ya kita harus juga terbuka ada keterbukaan terhadap teman-teman. Ya, bahwa seperti inilah yang dilakukan di sekolah kita ini. Ya, kita harus terbuka. Ya, seperti itu, Pak. Ya, jadi banyak solusi. Kemudian kira-kira Pak Hadi dalam mengambil suatu keputusan apakah butuh waktu tempat tertentu untuk merenung ataukah secara spontan? Kira-kira bagaimana selama ini Bapak lakukan? Iya, kita lihat tergantung daripada masalahnya. Ya, masalahnya kalau memang butuh waktu cepat untuk diselesaikan, ya kita mengambil langkah dengan spontan. Ya, tapi kalau memang masalahnya itu ya tidak butuh waktu yang cepat, ya bisa kita identifikasi dulu apa menjadi penyebabnya, kemudian kita mendapatkan masukan dari teman-teman, ya kemudian kita mengambil solusinya, bilang seperti ini yang langkah yang kita ambil. Ya, jadi saya tergantung daripada masalah. Tergantung dari masalah. Ya, yang terakhir barangkali mungkin dari diskusi kita ini, perbincangan kita ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita simpulkan, terutama sebagai kami juga bisa mendapatkan pelajaran yang berharga. Kira-kira kesimpulan seperti apa dalam menyelesaikan suatu masalah? Ya, jadi ya intinya kan pengambilan keputusan, Pak. Ya, jadi dalam mengambil keputusan itu ya saya kira sebagai pemimpin itu kita mengambil keputusan sesuai dengan kita memperhatikan kebijakan yang ada, aturan yang ada. Kemudian dari aturan tersebut kita meminta juga pendapat dari teman-teman yang dalam lingkungan organisasi kita. Ya, yang mana yang terbaik, ya dari yang baik. Ya, mungkin itu yang ya, kita bisa ketik di sini, Pak. Oh, alhamdulillah. Berarti banyak pelajaran yang kami dapatkan dari pengalaman Bapak menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Sekali lagi saya mohon banyak terima kasih atas edukasi yang diberikan kepada kami, dan ya kami ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih, Pak. Demikian wawancara kami dengan dua kepala sekolah terhadap bagaimana mereka mengambil suatu keputusan yang termasuk dari etika atau rujukan moral. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.